tetaplah retinol nggak aman untuk bumil dan busui, dihindarin. Sebenarnya bukan cuma retinol sih yang harus kita hindari pada bumil dan busui. Ada juga. Ada BPA. Ya. Ada paraben. Misalnya aku ngomong, ya kan 1,5 juta, oke. Kalau misalnya aku jual pada saat promo, aku jual 600.000, menurut abang masuk akal atau enggak? Ya, kalau masuk akal sih sebenarnya menurut gue ya, harga berapapun itu selama ada yang mau beli mah masuk-masuk aja. Selama produk yang lu klaim itu memang benar sesuai dengan apa yang lu omong. Begitu doang. Karena kan jual beli itu ya tergantung ada yang mau beli atau enggak kan. Menurut gue begitu. Tapi gue nggak tahu kalau secara hukum konsumennya seperti apa. Oke. Gitu. Karena kan di sini ada Lembaga Konsumen Indonesia yang mengatur tentang banyak hal juga kan. Gitu. Itu yang aku coba jelasin tentang produk WT ini, Bang. Ada lagi, Bang, yang mau tanya soal... Oke. Yang ini dulu yang dibanting kemarin. Coba aku jalanin, ketawa lagi. Abang nggak mau bahas DNA Salmon dulu, Bang? Lebih hits. Nanti. Soalnya itu DNA Salmon gue yang bocorin ke Doktif. Iya, Bang ya. Iya. Soalnya anak buah gue beli, terus anak buah ke gue. Kok ini begini ya? Kok ya bisa dikelopek? Iya. Gue bilang, wah Dokter Gue jawab Richard. satu-satu semuanya. Iya, nanti ini dulu. Ada nggak barangnya itu? Yang Ini. serum DNA Salmon itu? Ini yang dipermasalahkan adalah kemarin ya gue lihat di video ya. Iya. Krim malamnya itu katanya mengandung retinol. Iya, sama tulisan lu kecil banget. Kalau tulisan kecil ini kan tergantung ya, Bang ya. Iya. Kan packagingnya juga kecil ya. Iya. Aku bilangnya. Dan kita perbaikin kok. Kita perbaikin. Kesannya ada yang ditutupin maksudnya. Malah kalau ditutupin tuh aku spidolin atau apa-apa. Oke. Kan kalau jangan suuzon. Oke. Yang dipertanyakan itu, lagian kan tulisan kecil tuh nggak menyalahi kaidah juga, Bang. Packagingnya kayak gini, mau kayak gimana kan? Iya, oke. Yang dipermasalahkan itu kan adalah apakah produk ini aman untuk bumil dan busui? Iya. Karena di dalamnya menurut Doktif itu ada retinolnya. Iya. Oke. Tapi nggak ditulis. Ada. Ada ya? Ada di krim malam ada, Bang. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah aku pernah ngomong ini aman untuk bumil dan busui? Benar, aku ada ngomong. Oh, dia udah ada ngomongnya? Ada ngomong. Aku gentle, aku ngomong ada. Apakah di dalam sini, di krim malamnya ada retinol? Aku akuin ada. Oke. Terus kenapa ada retinolnya? Terus lu bilang aman untuk bumil dan busui? Ini adalah dokumen WHO. Ini bukan dokumenku dan bukan kataku. Ini adalah dokumen WHO yang mengatakan safe vitamin A dosis during pregnancy and lactation. Oke. Kalau kita lihat di halaman 3-nya, Ini jurnal atau dokumen dokumen ya? WHO. Oke. Kalau kita lihat di halaman 3-nya, di sini dikatakan bahwa vitamin A loh, Bang, asam retinoat kita Iya. itu masih aman digunakan untuk ibu hamil 10.000 international unit. Dan kalau kita konversi ke persen, itu adalah 0,003%. Kadarnya. Oke, itu makan dan itu asam retinoat, bukan retinol. Iya. Sedangkan retinol di dalam skincare itu turunan nomor 2-nya lagi. Oke. Jadi lebih rendah dan lebih soft dan lembut. Oke. Jadi kalau misalnya kita konversi ke retinol dan konversi ke salep, krim, itu adalah 100 kali lipatnya. Jadi kurang lebih 0,3. Iya, turun kan dia. Dan kalau kita cek di Doktif kan hasilnya adalah 0,04. Sedangkan pemeriksaan labku pribadi, setiap batch aku ngecek, itu adalah 0,002 dan 0,004. Kenapa beda data? Pertanyaan bagus, Bang. Tapi ini kita akan lompat kalau pertanyaannya kenapa ada perbedaan Nggak data. apa-apa, lompat-lompat dikit. Kenapa bisa beda data? Karena itu yang dinamakan dengan namanya blind test. Pernah sadar nggak apa yang di Doktif periksa dan juga brand lain periksa, contohnya di brand A atau brand E, punya pemeriksaan pribadi nih, ada perbedaan data dengan Doktif. Bisa. Kenapa terjadi perbedaan data? Itu dinamakan dengan namanya blind test. Blind test itu kayak gini, Bang. Abang datang ke dokter. Dokter kan pasti tanya tuh, sakitnya bagian mana? Iya, kayak di perut. Darah tinggi atau enggak? Sakitnya bagaimana? Kayak gitu punya kan? Iya. Atau kalau cek darah, abang kan pasti ditanya, ada riwayat kencing manis nggak? Iya. Orang tua bagaimana? Ya. Kalau misalnya kita blind test, nggak tahu darah itu dapat kosongan aja seperti itu, maka peluang untuk pemeriksaannya pasti akan lebih rendah. Lebih kecil. Ya. Akuratannya itu akan lebih kecil. Betul. Nah, sedangkan kalau misalnya kita datang ke lab, kita kasih tahu nih, oh, ini vitamin A-nya encapsulated nih. Oh, encapsulated, ini vitamin A mereknya ini nih. Bahannya ini nih. Hasilnya akan lebih akurat. Makanya terjadi perbedaan data antara yang Doktif lakukan dengan yang brand pribadi lakukan. Iya. Dan pertanyaannya adalah,
Bagaimana caranya lu lepas partikel-partikel yang sudah kecampur itu dan lu mau ngambil data akurat 100%? Gimana caranya? Ya itu tugas lab, Bang, bukan tugas. Dan gue belum pernah tahu ada satu teknologi atau mesin untuk bisa melakukan itu seakurat itu, kecuali mungkin di negara-negara tertentu. Aku tidak punya kapasitas untuk Yang gue tahu, gue baca dari jurnal. Benar tidak itu ada pembahasan seperti itu di jurnal? Ada pembahasan seperti itu. Iya. Ya mungkin kan yang memeriksa ini kan lebih ke doktif yang meriksa, ya, bukan aku ya. Iya. Dan aku kan tidak ingin menanggapi terlalu jauh tentang itu. Nah, lu periksanya di mana? Sama, Bang, di SIG juga. Oh, SIG. Katanya lu ada pernah periksa di Amerika, tapi lu nggak periksa di Amerika. Kita nanti akan lompat-lompat, Bang. Oke. Karena ini kita sudah lompat satu kali, kita lompat lagi satu kali lagi, Bang. Akhirnya kita nggak kemana-mana. Karena ini satu kesatuan dia. Lanjut. Jadi kalau misalnya gue bisa ceritain di sini, bahwa sebenarnya aman nggak ini untuk bumil dan busui? Ya. Gue ngomong ini aman untuk bumil dan Lu yang mengklaim itu aman ya? Dan ini juga berdasarkan dari dokumennya WHO. Iya. Kalau misalnya dibilang, wah tetaplah retinol nggak aman untuk bumil dan busui, dihindarin. Sebenarnya bukan cuma retinol sih yang harus kita hindari pada bumil dan busui. Ada juga. Ada BPA, Ya. ada paraben, Betul, tahu gua. ada SLS, Ya. ada alkohol, bahkan parfum dalam skincare pun juga harus kita hindarin. Oke. Tapi kan semua ada kadarnya, dan kita nggak bisa menghindarin itu semua. Dan beberapa SPKK atau beberapa SPDVE, spesialis kulit, itu banyak loh yang memberikan statement bahwa ya retinol pada ibu hamil itu sebenarnya masih boleh. Dengan kadar tertentu. Dengan kadar tertentu. Iya, Oke. iya, paham, Ini kan Pak. adalah seni ya, kita ngomong kedokteran ini kan adalah seni. Seninya gitu. Ya, kan kita nggak bisa ngomong satu orang yang tidak setuju, terus tiba-tiba semua nggak setuju, kan nggak bisa. Oke. Ini adalah seni. Dan aku tidak pernah pengen menutupi, kecuali kan kalau aku jual, aku tutup ya, aku spidol atau aku hapus. Iya. Ya kan, itu baru salah, Bang. Aku nggak pernah menutup-nutupin sesuatu. Iya. Ya kalau kalian beli dan kalian tidak ingin ada retinolnya, ya nggak usah pakai. Oke, berarti permasalahannya adalah ada kandungan di dalam sini yang katanya buat lu aman buat ibu hamil, tapi menurut dia ini kandungannya sebenarnya tidak aman, begitu kan? Dan kalau misalnya kita lihat di live streamingnya beliau juga, Itu siapa? live streaming anak buahnya. Oh, kan. anak buahnya. Kok ada love-nya gitu? Ini Iya. aku screenshot dari orang lain. juga. Oke. Dia juga mengatakan kan bahwa retinol 0,6 bahwa itu aman untuk bumil. Dia Untuk bilang. 0,06. 0,6 yang jauh lebih tinggi dari aku juga. Oh, dia pernah berstatement seperti itu. Iya, anak Oke. buahnya berjualan seperti itu. Anak buahnya ya, bukan Anak dia buahnya, ya. ya, anak buahnya. Iya. Dan aku juga nggak jadi masalah. Dan aku nggak mempermasalahkan ini kan kalau menurut dia seperti itu. Ya. Ya kan level keilmuan kita kan berbeda. Bukan level keilmuan lah. Pendapat keilmuan kan berbeda-beda.